Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai literasi sains. Jadi literasi sains sendiri ini awalnya, sejarahnya ini kita ambil dari pengertian literasi dulu. Pada awalnya kata literasi hanya sebatas pada baca, tulis, dan hitung, yakni kemampuan dasar yang dimiliki orang dewasa di dalam menjalankan kehidupan sosial, kultural, dan politik secara luas. Jadi hanya baca, tulis, dan hitung saja zaman dahulu itu untuk literasi. Namun dengan semakin berkembangnya sains pada kehidupan manusia, kemampuan baca, tulis, dan hitung saja ternyata tidaklah cukup. Harus ditunjang dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Terlihat sekali pada waktu zaman dulu, atau katakanlah kita contohkan di Indonesia. Di Indonesia itu anak SD zaman dulu itu yang penting bisa baca, tulis, dan hitung. Itu sudah dianggap lulus, sehingga banyak sekali anak-anak SD yang dulu itu, kalau orang biasa itu sampai kelas 2 saja sudah bisa baca, sudah bisa tulis, sudah bisa hitung. Yang dasar itu sudah boleh tidak melanjutkan sekolah. Dulu itu sekolah rakyat namanya. Hanya kaum-kaum priayi saja yang melanjutkan sekolah sampai kelas 6 dan sampai lulus dan sampai SMA maupun perguruan tinggi. Adanya kebutuhan lain untuk memenuhi dan berpartisipasi dalam masyarakat mendorong manusia juga untuk menguasai literasi sains, yakni literasi sains itu memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang sains, keterampilan proses sains, dan menerapkannya dalam kehidupan yang lebih luas. Jadi bukan hanya mengetahui, tapi juga memiliki keterampilan prosesnya dan menerapkannya dalam kehidupan yang lebih luas. Bukan hanya baca, tulis, dan hitung, tapi sains sudah mulai diperhitungkan. Ini kita lihat tentang literasi dulu. Literasi Indonesia jika dibandingkan yang lainnya. Apakah Indonesia itu berada di menengah atau berada di golongan atas ya? Golongan tengah atau golongan atas tentang literasinya. Kita lihat tentang kewajiban membaca buku. SMA di Thailand itu diwajibkan harus membaca 5 judul buku sastra ya. 5 judul buku sastra yang harus tuntas. SMA Malaysia 6 judul, Singapura 6 judul, Brunei 7 judul, Rusia 12 judul, Kanada 13, SMA di Jepang itu 15 judul, Swiss 15 judul, Jerman Barat 22 judul, Prancis 30 judul, Belanda 30 judul, dan Amerika Serikat 32 judul yang harus dibaca tuntas. Sedangkan SMA tidak ada kewajiban untuk membaca buku sampai tuntas 0 judul. Ya, pertanyaan selintas pada Anda, berapakah buku yang sudah Anda baca dari halaman pertama sampai selesai? Dan itu sampai selesai dan selesai, benar-benar selesai. Selain kitab suci tentunya. Berapakah buku? Ya, tentunya seperti itu. Dan berapa yang Anda pahami. Saya sendiri dulu kalau tentang novel atau sastra itu sudah banyak sekali. Bahkan ada novel itu yang saya baca berulang-ulang. Ya, ada misalkan dulu waktu trennya Harry Potter itu saya bacanya itu saya kira-kira sudah 3 kali saya membaca dulu. Atau ada Eragon, Brisingers, Inheritance dan sebagainya, itu sequelnya itu saya juga sudah baca
3 kali. Jadi ya tebal-tebal bukunya gitu. Jadi ini tentang sastra. Tentang buku yang lain, apakah Anda pernah membacanya dari awal sampai akhir selesai itu? Nah ini, karena semakin banyak Anda baca, itu semakin banyak wawasan Anda ya. Buku-buku motivasi itu saya dulu sering membaca, sering beli dan membaca itu. Dan buku-buku tentang yang lainnya juga, tentang agama juga, misalkan Sirah Nabawi dan sebagainya. Jadi memang kita harus memperkaya bacaan kita, karena seperti hanya teko ya, teko apa yang ada, misalkan ada teko itu jika diisi air teh, maka keluarnya juga air teh. Kalau Anda ingin apa yang Anda bicarakan itu bermutu, maka yang Anda masukkan, Anda baca itu juga harus bermutu. Seperti itulah. Ini tabel menonton TV di berbagai negara setelah di survei. Kanada ya dalam hitungan menit per hari tidak sampai 100 menit per hari. Amerika sekitar 100 menit per hari. Australia sekitar 150 menit per hari. Indonesia 300 menit per hari. Ya, banyak sekali. Membacanya sedikit, nonton TV-nya banyak. Ya, seperti itulah di Indonesia. Ya. Ya jangan-jangan Anda juga seperti ini. Nggak tahu saya juga ya. Setelah pandemi, kegiatan menonton TV-nya menjadi banyak ya. Nggak tahu, mungkin saja sekarang sudah menjadi ratu sinetron yang setiap hari mendengar laguku menangis ya, siapa tahu. Kita lanjutkan. Pengukuran literasi sains yang dilakukan oleh PISA ya. PISA itu singkatan dari Program for International Student Assessment, pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada urutan terbawah yaitu posisi ke-64 dari 65 yang disurvei atau yang berpartisipasi pada survei tersebut. Ya seperti itulah keadaannya. Sedangkan hasil PISA pada tahun 2015, karena kini 3 tahun sekali ya, dari 72 negara yang berpartisipasi, Indonesia menempati urutan ke-8 dari bawah. Ya, lumayan terjadi peningkatan skor kompetensi sains dari 382 pada 2012 menjadi 403 pada 2015. Baik di tahun 2012 maupun 2015, hasil nilai sains yang diperoleh Indonesia masih di bawah rata-rata dari 500 ya. Di bawah rata-rata 500 ya. Rata-rata ini ditetapkan oleh PISA tadi, yaitu hanya mencapai low international benchmark. Menyedihkan. Sehingga berdasarkan data ini terlihat jelas bahwa kemampuan sains di Indonesia masih jauh dari harapan. Penguasaan sains hanya sebatas menguasai materi dan belum mampu menghubungkan dengan berbagai topik sains yang lebih kompleks dan abstrak. Jadi di Indonesia itu lebih cenderung pada penguasaan materi dan hafalan-hafalan saja tentang sains. Saya nggak tahu Anda, apakah sains yang Anda kuasai juga hanya hafalan atau memang sudah bisa dipraktekkan dan dihubungkan dengan berbagai topik yang lain. Nah, ini ada tabel tentang skor membaca pada program for International Assessment PISA. Jadi yang sudah saya sebutkan, nilai rata-ratanya itu 500. Ini rata-rata ini ditetapkan oleh PISA tadi, dari rata-rata semuanya ya, dari 72 ini di rata-ratanya 500. Kita berada di angka 50. Jauh sekali ya. Ini dia di tahun 2015.
Oke. Di tahun 2039 dari 41 negara, tahun 2003 39 dari 40 negara, 2006 48 dari 56 negara, 2009 57 dari 65 negara, 2012 64 dari 65 negara, dan 2015 64 dari 72 negara. Memperhatikan. Mari kita lihat apa itu sebenarnya literasi sains. Literasi sains ini pertama kali dikenalkan oleh Paul De Hart dari Stanford University. Literasi sains secara harfiah atau etimologi atau secara kata-kata berasal dari kata literatus yang artinya itu ditandai dengan huruf atau mulai huruf atau pendidikan, dan scientia berarti memiliki pengetahuan. Menurut Hart, literasi sains merupakan tindakan untuk memahami sains dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan mengaplikasikannya. Ini. Sedangkan menurut Toharudin dan kawan-kawan, literasi sains sebagai kemampuan seseorang untuk memahami, mengkomunikasikan, menerapkan, memecahkan masalah pengetahuan sains sehingga mempunyai sikap peka terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan sains. Ya, jadi literasi sains itu bukan membaca-baca tentang sains, salah. Tapi bagaimana kita memiliki pengetahuan dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Ya. Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari menggunakan sains tadi, dan juga menjaga lingkungan. Ya. Kalau kita tidak mengetahui, memahami tentang sains dan kita tidak bisa mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah, ya jadinya Indonesia, negara kita ya seperti ini terus. Kita punya bahan tambang tapi tidak bisa mengolahnya, sehingga kita harus bawa atau dijarah oleh bangsa lain. Kita memiliki kekayaan tentang curah hujan, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, karena tentang pengetahuan sains kita tidak mencukupi. Ada banyak petir di Indonesia tapi hanya ditakuti saja, tidak bisa dimanfaatkan. Bayangkan kalau listrik dalam petir itu bisa ditangkap dan ditampung dalam sebuah baterai misalnya, luar biasa. Kita punya panas matahari sepanjang waktu, setiap tahun, setiap siang ada matahari, tidak seperti di negara lain yang 6 bulan sekali ada matahari. Tapi kita juga tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Kita punya sumber daya alam, gas alam luar biasa, gunung berapi luar biasa, dan masih banyak lagi. Belum juga tanahnya, belum juga tentang lautnya yang luar biasa. Tapi semuanya itu karena literasi sains kita kurang, sehingga pengetahuan kita juga kurang ya. Literasi sains kita kurang, pengetahuan kita kurang, sehingga pengaplikasikannya juga kurang, untuk memecahkan masalah juga kurang, pemanfaatan sains juga kurang. Akhirnya ya kita tidak bisa memanfaatkan hal yang melimpah ini, yang dikaruniai Allah Tuhan melimpah ini. Luar biasa kan? Belum juga letak Indonesia itu yang strategis, dan masih banyak lagi itu. Sehingga literasi sains ini penting untuk kemajuan bangsa. Literasi sains itu terdiri dari 3 pokok ya, yaitu proses sains, konten sains, dan konteks aplikasi sains. Apa itu proses sains? Proses sains adalah pendidikan sains ini dipersiapkan untuk menghadapi kemajuan sains dan teknologi di masa yang akan datang. Mau tidak mau kita harus bisa bersaing dengan negara lain untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan. Jadi
Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, dia bisa menguasai sumber daya alam, bahkan sumber daya alam itu di negara yang lain, di negara tetangga. Seperti Indonesia, banyak sekali yang memanfaatkan sumber daya alam yang berasal orang-orang yang berasal dari luar Indonesia. Untuk itu, mengembangkan kemampuan anak dalam memahami hakikat sains, prosedur sains, serta kekuatan dan kelemahan sains sangatlah penting. Ada 5 komponen penilaian proses sains, yaitu pertanyaan ilmiah. Pertanyaan ilmiah merupakan hal yang dapat diselidiki secara ilmiah, sehingga seperti mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab dengan sains. Mengidentifikasi bukti yang diperlukan dalam penelitian ilmiah. Menarik dan mengevaluasi kesimpulan merupakan kemampuan dalam proses penghubungan bukti yang didapat secara relevan. Mengkomunikasikan itu merupakan pengungkapan kesimpulan secara tepat berdasarkan bukti yang valid. Mendemonstrasikan merupakan penggunaan konsep dalam situasi yang berbeda dari yang dipelajari. Ya, ini teman-teman, proses sains itu ada pertanyaan ilmiah yang harus dikuasai ya. Dalam pertanyaan ilmiah itu bisa mengidentifikasi hal-hal yang nantinya dapat dijawab dengan sains. Misalkan contohnya adalah bagaimana kalau zat dalam kulit jeruk itu ditampung untuk dijadikan bahan bakar, bisa apa tidak, seperti itu. Mengidentifikasi bukti yang diperlukan dalam penelitian ilmiah. Setelah ada bukti-bukti ya, dilakukan percobaan, diidentifikasi. Setelah itu data cukup, ada penarikan dan mengevaluasi kesimpulan. Terus kalau sudah disimpulkan, sudah menjadi sebuah teori, dikomunikasikan dan didemonstrasikan. Yang kedua adalah konten sains. Pemilihan pengetahuan tentang fakta, istilah, dan konsep sains diperlukan dalam literasi sains. Oleh karena itu, pengembangan sains tidak hanya terbatas pada pemahaman. Pengembangan sains itu tidak terbatas pada pemahaman saja, namun melibatkan sumber-sumber lain di sekitar. Keterbatasan waktu dalam pengetesan membuat bisa mengambil sampel konsep-konsep sains untuk mewakili konten sains. Konten sains ini ada banyak sekali. Kalau disebutkan banyak sekali, tapi ada beberapa yang bisa digabung-gabung sehingga nanti ada pengkategorian yang cukup mewakili. Setidaknya ada 13 tema utama yang bisa menjadi acuan yang mewakili dari semua konten sains. Antara lain struktur dan sifat materi, perubahan atmosfer, perubahan fisik dan kimia, transformasi energi ya, gaya dan gerak, bentuk dan fungsi, biologi dan manusia, perubahan psikologi, keragaman makhluk hidup, pengendalian genetik, ekosistem, bumi dan alam semesta, dan perubahan geologi. Banyak sekali. Itu diantaranya 13 itu yang merupakan konten sains. Berapa yang sudah Anda pelajari dan pahami? Ya, Anda sendiri yang mengetahuinya. Selanjutnya, selain konten sains, ada juga konteks aplikasi sains. Literasi sains menekankan pentingnya pemahaman sains, sehingga kalau sudah paham dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal lain yang menjadi penilaian PISA adalah situasi-situasi nyata yang ada di kehidupan sehari-hari dan tidak diangkat dari materi umum di dalam kelas atau laboratorium. Seringkali tes soal
tes pada PISA itu benar-benar hal yang menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mengenai tsunami, mengenai angin puting beliung, atau mengenai tentang lumpur lapindo gitu. Dan itu belum ada di buku teks gitu, belum ada di buku teks, sehingga soal itu memang soal yang bisa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ada 3 bidang aplikasi sains. Di antaranya, sains itu diaplikasikan dalam kehidupan dan kesehatan. Sains diaplikasikan di dalam ranah dalam ilmu bumi dan ilmu lingkungan, dan sains diaplikasikan dalam teknologi. Nah, 3 hal itu yang menjadi bidang aplikasi sains. Semuanya berhubungan erat dan semua harus dikuasai. Misalkan kita belum menguasai tentang ilmu kesehatan, maka ya seperti saat ini misalkan, ketika terjadi pandemi, kita bingung sendiri. Maksudnya bingung bagaimana? Pemerintah dan jajarannya dan mungkin rakyatnya kadang-kadang salah mengambil keputusan terkait dengan kebijakan kesehatan, di mana ada pertimbangan-pertimbangan kebijakan antara kebijakan ekonomi dan citra diri, citra diri bangsa. Semuanya itu menjadikan kebijakannya ya seperti ini. Terus misalkan tentang aplikasi tentang bumi dan lingkungan. Nah, sains itu, jika pemahaman sains, literasi sains itu tepat, maka bumi dan lingkungan itu dengan sains itu kemungkinan besar akan terlindungi. Tidak asal-asal memanfaatkan, mengeksploitasi bumi dan lingkungan, karena di situ dipahami bahwa apa yang terjadi di bumi dan lingkungan itu akan berpengaruh pada manusia dan alam sekitarnya, dan juga teknologi. Ketika teknologi ini, ilmu teknologi ini dikuasai suatu bangsa saat ini, ya memang bangsa itu akan maju, dan kita perlu menguasainya. Indonesia itu perlu menguasai. Sehingga teman-teman, literasi sains ini sangat penting. Karena pentingnya, maka literasi sains ini sangat perlu untuk dikuasai, diprogramkan, digalakkan, dan juga dikuasai, dibiasakan. Mulai dari sekolah dasar, menengah, dan atas, ke universitas, dan bahkan sampai guru-gurunya yang mengajar. Kalau sekolah, ini disebut dengan gerakan literasi sekolah, GLS, di mana di situ siswa dibiasakan untuk melakukan gerakan literasi. Memang dibiasakan. Kalau di universitas melalui publikasi ilmiah. Kalau guru itu melalui jurnal sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan. Nah, publikasi ilmiah di universitas. Nanti Anda juga seperti itu. Untuk syarat lulus, Anda harus melakukan publikasi ilmiah. Salah satu artikel, Anda harus membuat artikel. Dan artikel itu harus sudah terpublish ya di jurnal nasional. Ya, jurnal nasional. Apakah Anda sudah melakukannya? Kalau belum, silahkan cepat-cepat lakukan. Ya. Kalau enggak, nanti ya akan kesulitan dalam lulus. Ya. Itu saja teman-teman, literasi dalam pendidikan dan literasi sains. Ya. Semoga Anda menyadari bahwa literasi itu penting, dan literasi sains bukan hanya baca-baca tentang sains, tapi literasi sains itu bagaimana memahami, ya, bagaimana menguasai keterampilannya, bagaimana
menerapkannya dalam mengatasi masalah-masalah di lingkungan ya, dan juga menjadikan Anda bijak untuk melangkah karena berbekal dari pengetahuan sains yang sudah mumpuni ya, sudah paripurna. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.